hidup kami. Engkau selalu membuat kami takjub, Engkau selalu membuat kami kagum, Engkau selalu membuat kami terharu karena perbuatan-perbuatan-Mu yang hebat dalam hidup kami. Di pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini bersama-sama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, kami berdoa bermohon kiranya Engkau Allah menopang menolong agar supaya ketika firman disampaikan kami boleh menangkap setiap pesan firman ini dengan baik dan benar. Dan sungguh-sungguh Tuhan kami juga mau mentaati setiap firman dan melakukannya dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan untuk menatalayankan firman hari ini, topang di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Apapun yang sudah hamba persiapkan ini terbatas adanya. Tapi Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau akan mengerjakan dengan segala perkara-perkara yang hebat ketika kami boleh menerima banyak pemahaman dan pengertian akan firman. Dan ini boleh menjadi keberkatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, menghayatinya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Sang Firman itu, kami sudah berdoa dan siap menerima berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar? Selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat jemaat Tuhan di GBI Jatinegara bersama dengan Bapak Gembala dan semua pengurus gereja. Puji Tuhan kita sudah ada di hari ke-11 di bulan Januari ini di tahun 2026 dan kita boleh bersyukur ya bahwa kita boleh melewati tahun 2025 dengan semua pergumulan dan perjuangannya. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman yang pasti kita semua sudah hafal, sudah sering membacanya, bahkan ini banyak yang menjadi ayat andalan dalam kehidupan. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6, temanya adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Tuhan Gembalaku yang Baik. Saya akan membacanya, Bapak Ibu Saudara menyimaknya dengan baik dan pastikan bahwa engkau mendengar setiap perkataan firman ini dengan baik supaya iman kita semakin luar biasa. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah perjalanan yang panjang yang juga diwarnai dengan berbagai pengalaman. Baik pengalaman suka, pengalaman duka, pengalaman berhasil, tapi gak sedikit juga yang punya pengalaman gagal. Ada tawa, ada air mata. Dan setiap tahun yang kita lewati menjadi bagian dari kasih yang Tuhan tulis di dalam kehidupan saudara dan saya.
Saat ini kita sudah berada di tanggal 11 bulan Januari 2026. Sebuah waktu yang juga selalu tepat untuk kita sama-sama merenungkan dan mempertanyakan bagaimana atau apakah perjalanan hidup kita ini yang kita jalani dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, apakah memang sudah benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu kata selaras artinya itu bareng ya, selalu satu arah yang sama. Kalau anak muda sekarang bilang sefrekuensi. Di dalam satu frekuensi yang sama. Sudahkah hidup kita itu benar-benar dari waktu ke waktu ini sudah selaras belum sama Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhan di atas, kita di bawah, atau bahkan ada orang yang dia lebih tinggi dari Tuhan. Gak punya kesamaan, keselarasan. Sebab kenapa kita harus mempertanyakan ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus merenung-renungkan pertanyaan ini? Sebab kalau hidup yang tidak selaras dengan rancangan Tuhan, itu hanya akan membuat kita mengalami yang namanya kelelahan dalam hidup. Sementara hidup kita ini harus terus berjalan, kita harus tetap menghadapi apapun dalam kehidupan ini sewaktu Tuhan masih beri kita hidup. Dan kita gak bisa menolak untuk mengatakan gak mau hidup gitu. Kalau Tuhan yang kasih gak ada yang bisa bilang gak mau hidup Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini kalau kita selalu berlawanan arah, tidak sinkron, tidak satu frekuensi dengan Allah, capek banget. Pasti kita selalu ada di dalam keluh kesah. Karena ya namanya lawan arus ya Bapak Ibu Saudara, pasti ya namanya melawan. Ya, itu melelahkan. Banyak hal yang akan kita sungut-sunguti dalam kehidupan ini. Nah Mazmur 23 memberikan gambaran yang sangat indah Bapak Ibu Saudara kalau membaca ayat firman Tuhan ini dan merenungkannya dari kata demi kata. Kita akan mendapati sebuah gambaran yang sangat indah tentang kehidupan yang berjalan seiring selaras dengan tuntutan Tuhan. Penulis Mazmur Daud ini, ya Raja Daud, sebagai seorang yang menulis kitab ini memahami bahwa kunci dari ketenangan dan kekuatan hidup itu terletak kepada hubungan yang pribadi dan sinkron dengan Tuhan. Nah melalui perenungan kita siang hari ini Bapak Ibu Saudara ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita. Untuk supaya kita sama-sama punya cara berpikir yang di reinstall. Ya, direstorasi supaya benar-benar kita tuh hidup gak cuman sekedar hidup Bapak Ibu Saudara, tidak punya makna hidup. Yang pertama yang saya mau bagikan bagi kita hari ini adalah dari Mazmur 23 ayat 1. Kita lihat di situ catatannya, Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang identitas. Daud mengenal betul pribadi gembalanya. Dalam hal ini kita memahami gembala itu adalah Yesus, Tuhan kita. Daud memulai dengan pernyataan yang sederhana tetapi sangat dalam, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Pernyataan ini menunjukkan pengenalan pribadi yang intim dan relasi yang dekat dengan Allah. Karena Daud tidak menulis begini, Tuhan adalah gembala bangsa Israel.
Atau dia mungkin tulis Tuhan gembala umatnya. Melainkan dia bicara personal. Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa Daud sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek hidupnya. Pengakuan ini juga menegaskan identitas kita sebagai domba yang berada di dalam pengawasan dan perlindungan serta penggembalaan Allah itu sendiri. Betul, di muka bumi ini kita punya gembala gereja. Tapi gembala agung kita yang juga menjadi gembala atas gembala kita itu adalah Yesus. Ketika kita mengenali siapa Tuhan di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi tidak lagi bisa punya kesombongan dalam hidup ini. Merasa kuat, merasa tidak perlu Tuhan, merasa mampu, merasa semua oke-oke aja kok. Saya aja jarang gereja, saya gak pernah baca firman, saya gak pernah berdoa, tapi sampai sekarang saya aman-aman aja. Ada loh Bapak Ibu Saudara yang saya dapati seperti itu, mereka justru merasa bahwa itu yang membuat semua keberhasilan yang dia terima itu memang karena dia berusaha dengan sekuat tenaga. Padahal dia lupa ya Bapak Ibu Saudara, nafasnya emang dari siapa? Kalau udah ngap-ngapan emang bisa kerja. Papi saya Bapak Ibu Saudara baru keluar dari rumah sakit beberapa waktu yang lalu. Dan dinyatakan fungsi paru-parunya hanya tinggal 18%. Bapakku mau nyuapin nasi aja ngap. Ngangkat sendok aja. Apalagi kita mau bilang katanya mau jalan, mau naik mobil, mau kerja, mau naik LRT, mau naik kereta, mau ngerjain ini, mau ngangkat ini. Gak akan pernah punya kekuatan kalau Tuhan cuman kasih kadar fungsi paru-parumu itu cuman di bawah 50%. Sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara, di samping kita juga tahu diri tentang siapa kita di hadapan Tuhan, ketika kita mengenal identitas Allah kita, gembala kita, seperti Raja Daud bilang, aku tidak takut apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bukan tidak takut artinya tidak punya rasa takut ya. Artinya menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak takut, kita gak khawatir tentang apapun juga hidup ini berjalan. Pasti Tuhan ngerti kok segala sesuatu. Sebab kita tahu kita berada di dalam tangan Tuhan yang memberikan rasa aman Bapak Ibu. Saya ingat kemarin, mungkin saya pernah kasih kesaksian ya bahwa saya 14 tahun yang lalu diangkat rahim dan efek dari pengangkatan rahim 3 tahun saya ngalamin anxiety. Ya, saya takut naik pesawat, saya takut, pokoknya takut. Saya ke kamar mandi aja harus bawa 3 telepon ya. Telepon rumah, 2 handphone. Ya, saya takut mati. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan pertolongan Tuhan saya berhasil menguasai anxiety ini tanpa harus minum obat. Karena seharusnya saya itu harus ke psikiater. Kaitannya adalah setelah saya diangkat rahim, hormon-hormon hormon bahagia, hormon sukacita, hormon tenang, serotonin lah atau apalah namanya itu tidak berfungsi di otak saya karena pengangkatan rahim. Sama persis dengan menopause. Makanya orang menopause itu untuk bapak-bapak ya yang istrinya sudah menjelang menopause, sabar. Karena itu moody banget, sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar marah. Ya. Gak ada angin, gak ada hujan, marah. Ya karena itu hormon. Ya lalu belum lagi merasakan di tubuhnya ini gak nyaman. Rasa panas, hot flash ya, di muka tuh rasa kayak terbakar.
Saya bahkan kadang-kadang tidur suami sudah pakai selimut, pakai jaket, saya harus buka. Jadi kami membuat batasan, yang dingin area sana, yang panas area sini. Ya, betul, itu saya rasakan. Nah, anxiety saya ini memang tidak ditangani secara medis karena saya memutuskan untuk tidak minum obat. Saya memutuskan untuk ayo Yol, kamu bisa Yol. Ya, saya encourage diri saya sendiri. Kamu bisa Yol, kamu bisa tangani ini. Hidupmu di tangan Tuhan loh. Ya, saya selalu ingatkan, hidupmu di tangan Tuhan, hidupmu di tangan Tuhan. Nah, berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, ternyata anxiety saya ini suka tertrigger. Betul sudah tidak sampai kondisi ketakutan yang kayak dulu, tapi ada momen-momen di mana saya mengalami yang namanya psikosomatis. Saking takutnya, tapi saya tidak merasakan ketakutan kayak dulu, tapi munculnya di tubuh. GERD saya naik, kadang saya tiba-tiba keringet dingin, saya rasa kayak mau kena serangan jantung. Padahal gak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nah, itu beberapa kali saya alami, tapi saya selalu dalam nama Yesus, enggak, ini anxiety. Jadi saya selalu sudah bisa meraba ini anxiety. Saya sudah tahu ciri-cirinya. Jadi saya suka berkatakan dalam nama Yesus, diam ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Tuhan pegang hidup saya. Jadi saya suka lawan-lawan begitu, tapi lama-lama hilang. Nah, kemarin kami akan berangkat ke Raja Ampat. Tiba-tiba panitia di Raja Ampat mau merayakan Natal untuk bupati ya, Kabupaten Raja Ampat itu. Undangan dari bupati. Mengundang suami saya untuk nyanyi. Awalnya excited Bapak Ibu, wih Raja Ampat nih, berangkat nih kita nih. Tiba-tiba sudah dikirim foto kan, foto KTP buat ngurusin tiket. Panitia mau ngurusin tiket, Bu tolong kirim foto KTP berapa orang aja yang berangkat gitu kan, kirimin. Saya sudah kirim, tiba-tiba saya delete lagi. Saya bergumul dengan diri saya sendiri. Waduh, itu setelah saya tahu perjalanannya gimana. Nanti dari Jakarta Ibu terbang ke Sorong kurang lebih hampir 4 jam. Gitu ya. Dari Jakarta Sorong, habis itu nanti dari Sorong kita akan naik kapal. Penyeberangan 2 jam ke Raja Ampat. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, yang muncul itu adalah peristiwa di Pulau Padar. Masih ingat kan? Yang turis itu, yang pelatih Valencia berlibur Natal bersama dengan keluarga, mereka berenam, yang pulang tinggal 2. 4 meninggal. Kapalnya terbalik di tengah laut. Saya kepikiran itu Bapak Ibu Saudara, langsung saya delete lagi. Waduh, saya mau ngomong sama suami saya, Dad, saya gak usah berangkat aja. Tapi saya masih tahan Bapak Ibu Saudara. Saya masih gumuli itu. Saya bilang, kamu hamba Tuhan. Jadi saya selalu perkatakan itu buat diri saya, kamu hamba Tuhan, kecil banget imanmu gitu. Ya, enggak harus di laut kali kalau mau dipanggil, ya kan? Jadi dalam nama Yesus saya berkumpul. Saya sudah mau bilang, Dad, aku digantiin sama ada kru dia aja. Tapi saya juga kepengen ke Raja Ampat gitu ya. Saya terus tengking perasaan ini dalam nama Yesus. Akhirnya saya ambil keputusan, enggak, saya harus berangkat. Saya kirim lagi, maaf tadi di delete, saya kirim lagi foto KTP. Udah akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika sudah di airport, sebelum ke airport besok mau berangkat, di tempat acara mulai psikosomatis saya muncul. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba flu. Tiba-tiba sakit kepala sampai saya harus minum obat Neosep, terus di tempat acara saya ngantuk. Tuh perhatikan ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, itu sangat-sangat mudah dialami oleh kita. Tapi kalau kita kenal siapa Allah kita tuh jadi punya perlawanan terhadap hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Jadi saya suka ngomong, rugi loh Yol, Raja Ampat ini loh. Ya, sekali berangkat aja tiketnya bisa sampai 7 juta, 10 juta. Belum lagi nanti di sana, wah enak Yol, ada duren, ada ini, ada itu. Jadi saya menghibur diri saya sendiri. Akhirnya kami berangkat dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, begitu sampai di Raja Ampat hilang juga flu-nya. Heran saya. Mau heran tapi kejadian gitu ya. Jadi
Pentingnya Bapak Ibu Saudara mengenal identitas baik Allah sebagai gembala kita maupun kita sebagai dombanya, itu memampukan kita loh Bapak Ibu Saudara untuk apa ya? Untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih legowo, lebih ya udah terserahlah Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara banyak orang yang masih memiliki gambaran yang keliru tentang Allah. Mereka melihat Tuhan sebagai pribadi yang jauh, sebagai Tuhan yang sangat keras, sebagai Tuhan yang cepat menghukum ketika kita berbuat salah. Padahal Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Ia adalah gembala yang menegur karena kasih, menuntun karena peduli, dan memeluk karena sayang. Jadi waktu Tuhan lagi kasih kita tekanan, jangan bilang Tuhan kejam banget deh. Enggak. Harusnya kita belajar, thank you Lord. Tuhan lagi didik saya. Terima kasih. Iya kan? Terus waktu kita sedang merayakan sukacita yang sangat luar biasa, kita juga sadar bahwa ini karena anugerah Tuhan. Jadi up and down hidup ini kita tahu Tuhan hadir membawa kebaikan bagi hidup kita. Yang kedua kita belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi identitas. Yang kedua mari kita lihat Mazmur 23 ayat 2 sampai ayat yang ketiga bagian A. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang perlu kita miliki dalam hidup kita ke tahun baru ini ke depan dan seterusnya adalah selain ngerti identitas Allah dan identitas kita di hadapan Tuhan, yang kedua adalah percaya. Percaya dalam hal ini adalah ketika kita sudah sinkron dengan Tuhan, kita menyerahkan arah hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah coba-coba menarik tangan Tuhan mengikuti jalanmu. Tapi belajarlah percaya tetap mengikuti jalannya Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti bersedia mengikuti arah yang Ia tunjukkan. Bahkan ketika jalan itu tidak selalu mudah dipahami Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak pengalaman ya kita. Umur kita ini sudah rata-rata berapa coba? Nah pasti kita sudah punya pengalaman. Pernah Tuhan bawa kepada perjalanan-perjalanan yang kayak ya ampun, oh my God gitu kan. Kita pernah dibawa Tuhan dalam perjalanan-perjalanan yang akhirnya kita bilang ini gak ada jalan yang lain apa? Ini Tuhan ini gak ngerti apa kalau aku tuh gak bisa Tuhan menjalani ini tuh aku gak mampu. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan lebih ngerti kita atau kita yang lebih ngerti diri kita sendiri? Tuhan yang lebih ngerti diri kita. Tuhan tahu kok kita mampu apa enggak. Karena firman Tuhan berkata aku tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Makanya kalau ada di situasi itu selalu yakinkan pada dirimu bahwa oke, Tuhan anggap saya mampu. Itu berarti kita percaya Bapak Ibu Saudara, percaya. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang membawa dombanya ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Gambaran ini bukan hanya tentang penyediaan berkat-berkat jasmani, no, bukan cuma sekedar itu. Tetapi juga tentang pemulihan batin dan ketenangan rohani. Ya, waktu dia bilang begini, ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, pernah gak kita ngalamin yang namanya kekeringan? Jiwa kita tuh kayak rasa kering, kayak gak punya apa, gak bisa apa-apa gitu loh. Pengen ketawa gak bisa, pengen sedih juga gak bisa. Ya pokoknya kering aja, tandus aja. Gak jelas menggambarkan situasi hati kita tuh seperti apa, tapi gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, tapi gak sedih juga, gak benci juga, gak kecewa juga. Flat.
Ayat firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 2 ini dia katakan, Daud percaya bahwa Tuhan tuh bawa dia di padang yang berumput hijau, lalu kemudian Tuhan membimbing dia ke air yang tenang. Bukan cuma bicara tentang makanan, minuman, kecukupan, gaji cukup, dari pekerjaan semua cukup, bisnis cukup, duitnya apa, bukan cuma soal itu. Tapi kesegaran dan ketenangan batin. Nah ini yang repot Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit manusia baru bisa tenang batinnya kalau semua sudah kelihatan aman. Betul? Deposit aman. Rekening aman. Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin yang namanya di ATM-mu itu duitnya adalah batas limit minimum. Pernah? Kami pernah. Sampai suami saya bilang, ya ampun mah jangan sampai ATM-mu di bawah 50.000. Saya bilang lah adanya seperti ini ya udah, tapi nanti diblokir, bikin baru lagi aja, susah amat. Ada berkat lagi, bikin baru lagi aja. Kalau emang ini harus ditutup, gak ada duitnya yang masuk, mau bagaimana? Saya orangnya sesimpel itu Bapak Ibu Saudara, repot banget. Nah, banyak orang baru merasa tenang batinnya, segar jiwanya kalau semua sudah oke, everything's okay. Dia lihat semua, dapur aman, stok 6 bulan ke depan aman, uang sekolah anak semua aman, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang harus dikejar-kejar, semua sudah aman, baru tenang batinnya. Makanya Mazmur Daud ingatkan bagi kita hari ini. Kita perlu percaya walaupun Bapak Ibu Saudara, walaupun gambaran tentang ketenangan, keamanan, kenyamanan itu baru sampai pada iman. Kenyataannya kita dalam situasi baik-baik saja gak? Enggak. Hebat loh, saya kalau baca-baca Alkitab ini saya suka, ya ampun. Saya harus banyak belajar menginstal ulang otak ya dalam memahami. Saya harus akui dalam perjalanan hidup juga kadang-kadang ngalamin proses itu Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat ATM jantung tiba-tiba berdegup kencang. Duk, 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 duk. Karena memang sumber keuangan kami ya cuman Pak Victor. Dengan usia 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia masih harus kerja, nyanyi sana sini. Anak-anak saya sih sudah selesai, mereka sudah punya pekerjaan sendiri. Tapi saya dengan suami belajar untuk tidak pernah bergantung sama anak. Karena anak bukan sumber kebahagiaan. Saya nggak tahu kalau ada di sini yang kurang setuju, tapi saya belajar secara konselor, ya kita tuh harus punya keberanian untuk mengatakan bahwa anak-anak itu bukan sumber kebahagiaan. Jadi akan sangat kecewa setiap orang tua kalau ternyata anaknya punya jalan kehidupan sendiri. Ya, saya sudah bilang sama suami, anak-anak kita yang satu udah married, yang kedua Tuhan berkenan mungkin tahun depan atau ya mungkin tahun ini atau tahun depan udah mulai lamaran. Ya. Yang satu yang bontot sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Jepang karena dia mendapatkan beasiswa untuk jadi perawat di Jepang. Tinggal kita berdua ya kan. Gitu. Ya udah. Enjoy the moment ya, sama-sama dengan suami karena memang begitu akhirnya. Percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, even itu belum di depan mata Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, Tuhan ingin membawa kita keluar dari kelelahan menuju keteduhan di hadirat Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, tenang batin itu tidak bisa kita dapat dari sibuknya kehidupan. Kita bisa dapat ketika kita duduk di kaki Tuhan. Punya retreat dengan Tuhan, menarik diri sebentar untuk menikmati hadirat Tuhan. Itu namanya
recharge. Ya, sudah sibuk bekerja seharian, sibuk pelayanan seharian, sibuk dengan orang-orang seharian, sibuk dengan keluarga seharian, sibuk beresin ini, sibuk beresin itu. Ambil waktu, duduk tenang dengan Tuhan. Lalu mulai menaikkan ucapan syukur. Thank you Lord. Hari ini memang aku belum dapat mujizat. Tapi aku hidup bukan karena mujizat. Aku hidup karena kasih Tuhan. Yes. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempercayakan hidup kepada tuntunannya, kita akan menemukan bahwa setiap langkah yang Ia arahkan selalu pasti memiliki tujuan yang baik meskipun prosesnya berat. Baik untuk pertumbuhan iman maupun untuk pembentukan karakter. Karena yang Tuhan cari itu bukan hanya sekedar jago nyanyi, penyembahan, bukan sekedar jago berdoa, kalimat-kalimatnya spektakuler, bukan hanya jago main musik dalam ibadah, bukan hanya jago berkhotbah karena kata-katanya hebat dan luar biasa. Yang Tuhan cari iman yang sudah dimurnikan. Itu muncul dari apa? Karakter. Percuma Bapak Ibu Saudara, tiap hari Minggu, bahkan Senin sampai Minggu, engkau selalu pujian, penyembahan, baca Alkitab luar biasa, tapi karakter tidak ada yang berubah. Itu berarti engkau belum sinkron dengan Tuhan. Yang pemarah tetap pemarah, mulutnya kotor tetap mulut kotor, ya. Negative thinking sama orang tetap negative thinking. Gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera bertahun-tahun, berarti engkau belum satu frekuensi. Karena sesungguhnya lewat proses hidup ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya sekedar ingin engkau bertumbuh di dalam iman, tapi berubah dalam karakter. Karena apa itu? Itu buah roh harus kelihatan, harus dialami, harus dirasakan. Ya, lanjut. Yang ketiga, selain yang pertama kenal identitas, yang kedua kita harus percaya, yang ketiga adalah selaras itu sendiri. Mazmur 23 ayat 3, coba kita lihat lagi ya Bapak Ibu Saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara masih semangat dengar firman ini ya, walaupun di luar cuacanya sangat memungkinkan untuk kita bobok-bobok cantik ya. Kehidupan yang sinkron dengan Tuhan berarti hidup yang sejalan dan seirama dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Mazmur 23 ayat 3 berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini menandakan bahwa hidup kita seharusnya tidak dijalankan menurut kehendak pribadi, melainkan diarahkan oleh kebenaran. Ukuran rohani ini mengharuskan kita terus menyelaraskan pikiran, perkataan, tindakan kita dengan firman Tuhan. Hidup yang tidak sejalan dengan firman Tuhan akan sangat mudah kehilangan arah. Tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak Allah, langkah kita menjadi kokoh dan berbuah. Menjadi sinkron dengan Tuhan juga berarti memiliki kepekaan terhadap tuntunan roh. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab seperti Nuh, Abraham, Daud, Daniel, Paulus, bahkan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara, semuanya hidup dalam ketaatan total kepada kehendak Allah. Gak ada satupun termasuk Yesus tuh yang memberontak. Ya ada dalam perjalanan hidup sesekali Daud juga memberontak kepada kebenaran, tapi dia cepat-cepat bertobat. Tapi kita belajar dari Yesus ya, yang kita jadikan sebagai gembala kita, penuntun kita, teladan kita, mentor kita. Dia taat loh sampai mati di kayu salib. Jadi orang-orang yang selaras hidupnya dengan kebenaran itu selalu punya totalitas. Total dia. Ibadah total. Gak setengah-setengah. Melayani dengan total. Bekerja di kantor total. Ya. Semua aspek hidupnya dia kerjakan dengan maksimal dan penuh dengan totalitas.
Makanya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu harus jadi berkat dimanapun dia berada. Di kantor tempat engkau bekerja, di toko tempat engkau berdagang, dimanapun harus jadi berkat. Ya. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu menghadapi yang namanya dalam sinkronisasi dengan Tuhan itu kita nggak leha-leha, tapi kita ada peperangan, bahkan memerangi rasa ngantuk. Maaf ya, bukan maksud nyinggung. Iya. Banyak orang baca Alkitab kan ya, semangat. Tidur. Tapi coba main game, coba buka HP. Ada yang pernah menyadari nggak berapa belas jam orang nge-scroll? Sampai berjam-jam loh. Bahkan sampai belasan jam. Tahan biji mata. Ya kan? Tapi coba kalau baca Alkitab, baru 1 ayat, 2 ayat udah mulai hilang dia. Kebangun, udah mau makan malam. Ya. Mazmur 23 ayat 4 dan 5 Pak, boleh bantu munculkan. 4 dan 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa ada kata menghibur Bapak Ibu Saudara? Karena pasti ada keadaan-keadaan yang membuat hati sedih. Ya toh? Ada momen-momen di mana Raja Daud ngalamin kekecewaan. Begitu juga dengan kita pengikut-pengikut Kristus. Keadaan kita gak selalu baik. Keadaan kita gak selalu mulus. Ada momen-momen di mana perjalanan kita sangat menguras energi dan air mata. Ada pasti. Maka Daud bilang bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Tapi agak lucu Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Yang menghibur Daud itu bukan kata-kata, bukan pelukan, bukan berkat, tapi apa? Tongkat sama gada loh. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang kita harus bisa mengerti cara Tuhan menghibur kita ini agak luar biasa. Memang Tuhan kita itu agak lain Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, treatmentnya itu dia selalu berbeda. Hidup di dunia tidak pernah lepas dari pergumulan, bahkan ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan sekalipun kita juga masih tetap bergumul. Peperangan rohani tetap ada Bapak Ibu Saudara. Memilih antara mau nonton atau mau baca Alkitab. Ya, memilih antara mau datang beribadah atau pergi ke mall. Itu peperangan Bapak Ibu. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak masalah walaupun hidup aku lagi sedang kelam-kelamnya. Tuh. Aku tidak takut, kata Daud. Aku gak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Ayat ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi memberi jaminan kekuatan di tengah masalah. Lembah kekelaman melambangkan masa-masa sulit, penderitaan, ujian hidup yang bisa membuat saudara dan saya gentar. Namun bersama dengan Tuhan kita memiliki jaminan bahwa tongkat dan gadanya akan menghibur dan melindungi kita dari setiap ancaman. Bapak Ibu, dunia sedang tidak baik-baik saja, bencana alam terjadi di mana-mana. Semua orang merasakan kegalauan, semua orang merasakan ketakutan, kecemasan. Di Sumatera Utara, Bapak Ibu Saudara, di Sumatera Barat, di Aceh, bahkan kemarin satu keluarga harus mengalami kehilangan 4 orang anak dan suami karena dihantam ombak. Di Manado banyak mobil-mobil hanyut karena ombak pasang ya, ombak lagi tinggi. Kalau di tempat kami di Sulawesi Utara itu Bapak Ibu Saudara ombak bisa sampai 4-5 meter. Tidak ada yang bisa menjamin kita itu bisa aman selalu. Makanya saya selalu bilang sama suami dalam diskusi kami berdua, iya ya Dad, sekarang tuh yang Tuhan minta dari hidup kita itu adalah
Prepare. Siap-siap. Jangan leha-leha hidup masih pikir, wah gue baru 20 tahun ini masih panjang, kata Alkitab 70, masih ada 50 tahun lagi. Waduh, gak bisa begitu. Anytime, anywhere Tuhan bisa panggil saudara dan saya. Jadi sekarang tuh prepare, mempersiapkan diri dengan selalu sinkron dengan kehendak Tuhan. Daud menulis bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan musuhnya, ini adalah simbol kemenangan dan pemulihan. Tuhan tidak hanya melindungi tetapi juga memulihkan, mengangkat tinggi kita di hadapan segala tantangan dan masalah. Sampai kita bisa bernyanyi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan berjalan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Bapak Ibu Saudara, pegang itu firman, pegang pujian ini. Sedikit lagi, yang kelima, berlimpah. Kalau orang sinkron dengan Tuhan, sudah pasti hidupnya berlimpah dalam anugerah. Ada anugerah demi anugerah yang bisa kita alami. Ya kan? Kepleset, jatuh, enggak apa-apa, bangkit lagi. Tuhan sedang menyediakan anugerah yang baik dari persoalan kepleset tadi. Mazmur 23 ayat 5b sampai 6a, boleh munculkan sedikit lagi ya, satu lagi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, yakinkan dirimu, engkau menutup kehidupanmu di muka bumi ini dengan tetap terus mengalami kelimpahan dari Tuhan. Ketika hidup kita sinkron dengan Tuhan, hasilnya bukan sekedar cukup, tapi limpah. Tuhan kalau kasih itu takarannya gak pernah rata-rata, average, enggak. Tuhan kalau kasih, Ingat Petrus cari ikan setengah mati kan? Mungkin kalau dia pakai kekuatannya sendiri, mungkin dapat lah. Tapi paling sekilo, 2 kilo. Tapi kalau Tuhan yang kasih, melimpah. 5 roti 2 ikan, bisa bungkus sisanya. Tuhan tuh gak pernah kasih rata-rata, enggak, dia selalu kasih lebih-lebih. Asalkan Bapak Ibu Saudara dan saya selalu ada di dalam frekuensinya Tuhan. Daud bilang, pialaku penuh melimpah. Tuhan tidak pernah memberi dalam batas minimal, melainkan dengan limpah-limpah sesuai dengan kasih kuasanya. Kelimpahan ini bukan cuma soal materi, tapi juga tentang joyful, sukacita. Kelimpahan ini juga bicara tentang sejahtera, damai, kasih dan kekuatan batin yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Makin hari kita makin kuat, makin hari kita makin imun, makin hari kita makin pandai. Oh oke, masalah oke boleh ada, tapi gue udah kayak orang main selancar di lautan. Kita lihat ombak udah gak lari, kita bilang oke, sejauh mana ombak ini akan menghancurkan hidup aku. Sejauh itu juga lah Tuhan akan berperkara. Jadi kita udah mulai mahir Bapak Ibu Saudara. Kayak tadi saya cerita tentang anxiety. Lama-lama saya sudah mulai mahir, saya sudah bisa rasa-rasa, oh ini bukan sakit karena memang saya sakit, ini anxiety. Saya udah bisa meraba-raba. Kita pun begitu Bapak Ibu Saudara, makin sering, makin banyak pengalaman-pengalaman pergumulan bersama dengan Allah. Selama engkau tidak jauh dari Tuhan, lama-lama engkau makin kuat, makin dewasa, makin oke, banyak belajar, oke Tuhan, aman Tuhan. Thank you Lord. Bahkan banyak orang akan heran lewat lihat hidup saudara. Nih orang udah ketimpa masalah cengar-cengir aja. Ya
Karena kita beda. Ya. Ketika hidup kita di dalam penyertaan Tuhan, kita menyadari bahwa berkat terbesar bukan apa yang kita miliki, melainkan siapa yang menyertai kita. Boleh berikan dulu kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terakhir, warisan. Ya, pemusik udah boleh maju. Warisan, Bapak Ibu Saudara. Akhir dari perjalanan iman Daud ditutup dengan pengakuan yang penuh keyakinan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah puncak kehidupan yang sinkron dengan Tuhan. Hidup yang bukan hanya diberkati untuk diri sendiri, tetapi juga meninggalkan warisan rohani yang abadi. Warisan dunia, warisan orang tua bisa membuat kakak beradik hancur, malah bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Tapi warisan iman ini Bapak Ibu Saudara, itu yang akan memperlengkapi generasi demi generasi untuk kuat di dalam Tuhan. Hidup yang bukan hanya diberkati untuk diri sendiri tetapi juga meninggalkan warisan rohani. Warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bukanlah harta, melainkan iman yang teguh dan keteladanan hidup yang berakar kepada firman Tuhan. Generasi berikutnya membutuhkan teladan orang tua dan pimpinan rohani yang hidup dalam kesetiaan dan selaras dengan Tuhan. Yakinkan bapak-bapak, mama-mama di tempat ini. Berikan teladan, berikan contoh. Dalam segala aspek Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu belajar ngikutin kok. Saya memulai karir pelayanan Bapak Ibu Saudara gak mudah. Kami tinggal di Bekasi waktu itu. Anak-anak saya masih kecil dan saya dengan suami punya komitmen pelayanannya itu di daerah Jakarta Selatan, Pondok Indah. Belum ada tol kayak zaman sekarang. Ibadah itu jam 7 pagi Bapak Ibu. Saya dari Bekasi harus gotong-gotong anak. Jam 5 pagi saya sudah siap, saya sudah mandi. Saya bangunkan anak-anak saya, ayo. Biarkan, gak apa-apa mereka tidur di mobil, yang penting mereka selalu harus ikut ibadah. Dan buahnya sekarang saya menyaksikan bagaimana anak-anak saya setia melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita gak bisa 24 jam ngawasin anak-anak kita. Tapi Tuhan yang selalu mendampingi dan menyertai mereka. Kesimpulan yang bisa saya bagikan bagi kita hari ini adalah hidup yang sinkron dengan Tuhan adalah hidup yang diselaraskan sepenuhnya dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jangan suka komplain, jangan suka sungut-sungut, jangan suka protes, jangan suka marah, jangan suka kepahitan sama Tuhan. Ketika kita mengenal identitas kita, mempercayai tuntunannya dan berjalan dalam kesetiaan kepada firman, maka hidup kita dipenuhi damai, kekuatan, dan tujuan ilahi jelas. Kita mau kemana? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan bebas masalah. Tapi Dia selalu menjanjikan penyertaannya yang membawa kemenangan dan kelimpahan. Hikmat bagi kita untuk kita bawa pulang. Ketika hati ini sinkron dengan Tuhan, langkah kita menjadi ringan, arah hidup kita menjadi jelas, dan setiap musim hidup berubah menjadi kesaksian dan kesetiaannya yang hebat atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memahami firman ini dengan benar. Kau menangkap setiap pesan dan maksud Tuhan untuk kau renung-renungkan dalam kehidupan. Sekali lagi, pulanglah dan pertanyakan kepada dirimu, aku udah selaras belum ya dengan kehendak Tuhan? Mari kita naikkan pujian tadi ya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
Tuhan, Engkau dengar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, ini pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tahun 2026 ini Tuhan, kami selalu mengimani bahwa bukan hanya tahun, tapi detik demi detik dalam hidup kami adalah keberkatan. Karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau belajar menyelaraskan hidup kami dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan, dengan ketetapan Tuhan. Kami mau meninggalkan perilaku kami di masa-masa yang kemarin. Selalu melawan, menolak, menghindari. Tapi kami mau memperbaiki kelakuan hidup kami di tahun 2026 ini. Dalam anugerah Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam campur tangan-Mu Tuhan. Engkau dapati hidup kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap nasihat, didikan, teguran Tuhan. Dalam kehidupan kami yang boleh kami terima hari ini. Biar kiranya firman ini termeterai di dalam loh hati setiap umat Tuhan. Dan hidup mereka Tuhan terus Engkau dapati bertumbuh, berakar, menghasilkan buah. Tuhan dapati kedewasaan, karakter, integritas, semuanya boleh ada dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap gumul juang mereka selalu harus ingat, bukan soal hasilnya, tetapi soal siapa yang menemani dalam proses kami. Sebab kami tahu setiap bersama dengan Tuhan pasti hasilnya baik. Pasti hasilnya baik. Hamba sudah selesai menatalayankan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu menatalayankannya. Aku percaya Engkau Yesus Tuhan yang kami percakapkan tentang perbuatannya yang hebat dahsyat hari ini. Adalah Allah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Sehingga sempurnalah berkat Tuhan untuk kami bawa dalam kehidupan kami. Menjalani hari-hari ke depan. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin.